Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Melisa Surya Fitra dengan NIM 1930106028 akan membuat video pembelajaran tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kriptogami. Nah, capaian pembelajarannya akan kita capai pada materi ini. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari tumbuhan paku, yang kedua klasifikasi dari tumbuhan paku, yang ketiga contoh tumbuhan paku, dan yang terakhir yaitu menghubungkan peranan tumbuhan paku dengan kehidupan manusia dan juga lingkungan. Sebelum kita membahas tentang capaian pembelajaran tadi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini sering kita sebut dengan paku-pakuan atau pakis-pakisan. Nah, tumbuhan paku ini merupakan sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau disebut dengan Tracheophyta, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya. Alih-alih biji, kelompok tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebar luasan dan perbanyakannya, menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan juga fungi. Tumbuhan paku tersebar di bagian dunia kecuali di daerah bersalju dan juga di lautan, dengan kecenderungan ditemukan di tempat-tempat yang tidak subur seperti pertanian. Total spesies yang diketahui sekitar 12.000 dengan perkiraan 1.300 sampai 3.000 lebih spesies di antara tumbuhan di kawasan Malaysia yang mencakup Indonesia. Oke, capaian pertama itu ada ciri-ciri tumbuhan paku. Seperti yang saya paparkan di PPT, yang pertama yaitu ada struktur tubuh seperti akar, batang, dan juga daun itu sudah memiliki xilem dan juga floem. Nah, pada gambar kita juga dapat melihat bahwa daun, akar, dan juga batang dari tumbuhan paku ini sudah dapat dibedakan. Selanjutnya bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain sebagai sampah atau sisa tumbuhan lain. Nah, yang ketiga, tidak menghasilkan biji. Selanjutnya, punya spora untuk berkembang biak. Jadi, tumbuhan paku ini dapat berkembang biak yaitu dengan menghasilkan suatu spora. Selanjutnya, mengalami metagenesis atau pengiriman keturunan, yaitu dengan cara meiosis. Selanjutnya, daun muda akan menggulung. Tidak memiliki bunga, secara umum memiliki rizom atau batang dalam tanah. Secara metagenesis, siklus hidup tumbuhan paku ini mencakup dua fase penting, yaitu gametofit dan sporofit. Ciri ini sebenarnya hanya berlaku pada paku Lethosporangidae dan anggota Maractyales. Perbedaan tumbuhan paku dari tumbuhan berbiji terlihat dari struktur pembuluh di dalam batang, rimpang, atau tangkai entelnya. Nah, penampilan luar paku ada yang berupa pohon, biasanya tidak bercabang, seperti semak, ada juga yang epifit dan tumbuhan merambat, mengapung di air, dan juga hidrofit. Tetapi biasanya berupa tema dengan rimpang yang menjalar di tanah dan juga humus. Organ fotosintetik atau reproduksi paku disebut ental dengan ukuran bervariasi dari beberapa milimeter sampai 6 meter. Dapat teman-teman amati pada gambar yang sudah saya paparkan pada PPT. Pada tumbuhan paku ini sudah dapat dibedakan bagian-bagiannya seperti bagian daun, stolon, akar, dan pada daun itu nanti akan ada antheridium dan juga archegonium. Nah, selanjutnya ada sporofit, sorus, ada rizoma, dan rhizoid. Selanjutnya itu perkembangbiakan atau pembelahan secara metagenesis pada tumbuhan paku. Siklus hidup tumbuhan paku ini mencakup dua fase penting, yaitu gametofit dan juga sporofit. Fase gametofit menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Protalium akan berkembang dan menjadi antheridium serta archegonium sebagai organ penghasil sel telur. Dengan bantuan air, sel telur akan dibuahi kemudian berkembang menjadi zigot dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru. Zigot yang berasal dari peleburan sperma dan juga ovum akan melakukan pembelahan mitosis dalam archegonium. Peleburan sperma ini akan terjadi pada archegonium yang nantinya zigot ini akan membelah diri dan berkembang menjadi daun, batang, akar, dan juga kaki dari sporofit. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan paku, kita masuk ke klasifikasi tumbuhan paku. Yang pertama yaitu ada Psilophytene atau paku purba. Nah, paku purba ini merupakan tumbuhan paku yang paling sederhana dari jenis paku lainnya. Tumbuhan ini tidak memiliki daun sejati dan juga akar, sehingga hanya mempunyai tunas-tunas rhizoid yang menggantikan fungsi dari akar. Bagian batangnya ditumbuhi daun-daun kecil berbentuk sisik dan tidak bertulang daun. Klasifikasi yang kedua yaitu ada Lycopodine atau paku kawat.
Batang dan akar dari Lycopodidae ini berbatang garpu, ukuran daunnya kecil, berbentuk sisik, dan tersebar pada batang. Tidak bertangkai serta selalu bertulang satu. Beberapa tumbuhan ini memiliki lidah daun yang disebut dengan ligula. Sporangium yang berkumpul membentuk strobilus di ujung batang dan cabang, contohnya Lycopodium kernum dan Selenium. Nah, yang ketiga yaitu ada Equisetinae atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini berupa terna yang tumbuh subur di tempat lembab, memiliki batang berongga dan pada umumnya memiliki cabang yang berkarang pada buku-buku daun. Pada batang berkarang ditumbuhi daun-daun kecil berbentuk sisik. Letak sporangiumnya berada di sisi bawah sporil yang tersusun dalam strobilus. Contohnya yaitu pada spesies Equisetinae adalah Equisetonotum sp dan juga Rhynia elegans. Klasifikasi yang terakhir dari tumbuhan paku ini ada Filicinae atau paku sejati. Tumbuhan paku sejati memiliki daun sempurna dan berukuran lebih besar dari tumbuhan paku lainnya. Tumbuhan paku sejati muda akan menggulung daunnya dan ketika dewasa, daun batang akan membentuk seperti sayap. Tumbuhan paku sejati dewasa ini sporangiumnya terdapat pada sporofil yang tersusun dalam sorus. Letak sorus ini bisa beragam, ada yang di permukaan daun atau di atas daun dan juga ada di ujung dan di tepi daun. Nah, dapat teman-teman lihat pada gambar di PPT itu ada 4 gambar dari klasifikasi dari tumbuhan paku tadi. Yaitu salah satunya yaitu yang paling atas ini tumbuhan paku purba. Nah, tumbuhan paku purba ini sudah sangat jarang ditemukan dan juga bisa dapat dikatakan sudah langka. Nah, pada poin yang ketiga yaitu ada contoh tumbuhan paku. Yang pertama yaitu ada Psilotum. Psilotum ini adalah salah satu marga tumbuhan paku modern yang dianggap menempati posisi dasar atau basal dalam perkembangan evolusinya. Marga ini merupakan suatu dari 2 marga dalam tumbuhan paku. Nama ilmiah dari Psilotum ini diambil dari bahasa Yunani yaitu Psilos yang berarti telanjang atau polos karena tidak memperlihatkan organ-organ biasa pada tumbuhan seperti akar dan juga daun. Yang kedua, contohnya itu ada Isuetes. Isuetes ini merupakan bangsa atau ordo dari sekelompok tumbuhan pembuluh dan berspora bebas yang pernah dianggap sebagai bagian dari tumbuhan paku. Nah, tumbuhan ini mirip seperti kebanyakan tumbuhan yang tumbuh di tempat-tempat yang agak tergenang seperti danau dan juga sungai di belahan bumi utara. Yang ketiga yaitu ada Lycopodium. Lycopodium merupakan tanaman vaskular yang mengandung spora, tumbuh terutama bersujud di sepanjang tanah dengan panjang batangnya hingga 1 meter. Batangnya banyak bercabang dan tertutup rapat dengan daun mikrofil yang kecil yang tersusun juga secara spiral. Nah, contoh yang keempat yaitu ada paku air. Nah, dari namanya saja kita sudah dapat mengetahui bahwa paku ini hidup di air. Nah, paku air ini merupakan nama sekelompok paku-pakuan yang berukuran kecil termasuk dalam ordo Salviniales yang dulunya dinamakan sebagai Hydropteridales yang kesemuanya hidup berasosiasi dengan air, baik mengapung atau tumbuh di tempat tergenang. Namun, paku laut atau Acrostithium aureum dan paku rawa tidak termasuk bangsa ini walaupun hidup di air. Nah, yang terakhir itu ada paku tanduk rusa. Nah, paku tanduk rusa merupakan sekelompok tumbuhan paku epifit yang semuanya bergabung dalam genus Platycerium. Tumbuhan ini memiliki penampilan yang khas seperti 2 tipe ental dengan fungsi dan bentuk yang jelas berbeda. Dengan salah satu tipe entalnya bercabang-cabang berbentuk seperti tanduk rusa. Nah, sehingga tumbuhan paku ini bisa disebut dengan paku tanduk rusa. Nah, tidak hanya itu, tumbuhan tanduk rusa ini juga dikenal sebagai simbar menjangan. Ini dapat tumbuh liar di berbagai penjuru daerah tropika dan subtropika Asia, Afrika, dan juga di Australia. Dengan satu jenis ditemukan di pergunungan Amerika Selatan. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yaitu hubungan tumbuhan paku dengan kehidupan manusia dan juga lingkungan. Nah, tumbuhan paku ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga manusia. Nah, seperti manusia dapat memanfaatkan tumbuhan paku sebagai tanaman hias seperti paku jenis Selaninella, Platycerium, Adiantum, dan juga Asplenium.
Nah, kalau untuk lingkungan, tumbuhan paku ini bisa digunakan sebagai pupuk hijau seperti tanaman azolla yang bersimbiosis dengan Anamoeba azolla. Tumbuhan paku ini bisa sebagai bahan campuran obat herbal seperti paku Lycopodium clavatum dan juga Aspidium felix max. Ada juga paku yang bisa dimanfaatkan sebagai sayuran atau bisa dimakan seperti pakis dan juga daun semanggi. Selanjutnya, tumbuhan paku ini dapat melindungi tanaman lain. Yang kedua yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi tumbuhan paku ini, karena dia kaya akan kandungan vitamin C sehingga membuat dia bisa digunakan untuk meningkatkan imun tubuh. Selain itu, vitamin C juga berperan untuk melindungi tubuh dari beragam infeksi. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan produksi sel darah merah. Dengan mengonsumsi tumbuhan paku ini dapat membuat sel darah kita itu berproduksi lebih banyak, sehingga zat besi yang dihasilkan dari tumbuhan paku ini dapat meningkatkan produksi sel darah merah di dalam tubuh. Nah, jika kandungan sel darah merah tinggi, maka risiko anemia bisa dihindari. Nah, mungkin itulah pemaparan materi dari saya tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.